Salam saudara kasih Tuhan, pada malam hari ini saya akan membagikan Injil Kristus dengan tema End Times. End Times. Apa itu End Times? End Times artinya akhir zaman atau zaman akhir atau akhir dari segala kehidupan. Tentu saya akan menyampaikannya dalam versi iman Kristen mengenai akhir zaman. Akhir zaman atau yang sering kita dengar tentang hari kiamat, yaitu adalah periode waktu yang dijelaskan dalam eskatologi atau dalam sebuah pengajaran eskatologi dari agama-agama yang dominan, baik Abrahamik maupun non-Abrahamik. Agama Abrahamik mempertahankan kosmologi linear dengan skenario dalam Yudaisme. Istilah hari terakhir membuat referensi ke zaman Mesianik dan kedatangan Mesias atau Masias, Paulang Abah, dan kebangkitan Sadikim, atau kalau dalam kekristenan secara tradisional, gambaran akhir zaman sebagai periode luar biasa kesengsaraan di bumi mendahului kedatangan Kristus yang kedua. Ya, jadi end times menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, adalah peristiwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Akhir zaman menurut Perjanjian Lama, doktrin mengenai zaman akhir atau dalam bahasa Yunani ekskata yang masuk ke dalam wahana Kristen dengan makna kematian, penghakiman, surga, dan neraka. Di dalam Perjanjian Baru, secara literatur intertestamental mengenai periode atau keberadaan zaman akhir
atau masa penghabisan, titik penghabisan, atau peristiwa-peristiwa yang dapat dinilai segala sesuatunya. Dalam perjanjian lama mengenai tanah yang makmur, Keluaran 3 ayat 8, ya, berubah menjadi masam ketika bangsa Asyur dan Babel menaklukkan para nabi, misalnya Yesaya 40 dan Yeremia 46. Itu menubuatkan pemulihan ketika penderitaan tiba, ya, penderitaan tiba atas orang-orang yang murtad, atas mereka yang murtad pada saat itu. Itu juga dinubuatkan oleh kitab Hagai dan kitab Zakaria, yaitu pembangunan bait Allah. Dan kita mungkin pernah dengar bahwa akan dibangunnya bait Allah ketiga di Yerusalem oleh Donald Trump sebelum Yesus datang kedua kali. Akan terjadi pembangunan bait Allah. Pengertian akhir zaman ini, kalau kita lihat ke dalam perjanjian baru, apa itu akhir zaman menurut perjanjian baru atau konsep perjanjian baru? Tentu kita sudah mengetahui, yaitu kedatangan Kristus kedua kali yang akan datang kembali ke dalam dunia. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Saudara bisa buka sendiri di rumah. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Dikatakan di sana, pada saat kedatangan yang kedua kali, umat Tuhan akan diangkat ke surga. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan datang dari surga
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan bersama-sama dengan mereka dalam dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita selama-lamanya akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dikatakan di sana ketika Yesus datang kedua kali, kita akan menyongsong Tuhan di angkasa, dan orang-orang yang mati, yang meninggal di dalam Kristus, di dalam Tuhan, akan dibangkitkan dan akan bersama kita berjumpa dengan Kristus, menyongsong Kristus di angkasa. Jadi saat Yesus datang kedua kali, dikatakan bahwa kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Kata menyongsong dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia artinya menanti, menunggu, menyambut, sehingga dapat kita simpulkan bahwa saat Yesus datang kedua kali, kita akan menyongsong, menanti, dan menyambut Dia yang datang dari surga ke bumi untuk mengangkat, membawa kita sesudah berakhirnya masa 1000 tahun. Lalu bisa kita buka di Wahyu 6 ayat 16-17. Wahyu 6 ayat 16-17. Dan mereka, Wahyu 6 ayat 16-17. Dan mereka berkata-kata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Anak Domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Amin. Dalam perikop ini saya bisa lihat bagaimana pembukaan materai pertama. Ya, di dalam pembukaan materai pertama, yaitu di sana Yesus dikatakan di ayat 2 akan datang
menunggangi seekor kuda putih dan Yesus menungganginya dengan memegang sebuah panah dan kepada dia diberikan mahkota kemenangan yang dikaruniakan oleh Allah. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan itu. Nah, dalam konteks ini, Yesus datang menunggangi seekor kuda putih memegang panah. Bukti bahwa dia adalah anak domba Allah yang telah menang. Anak domba Allah yang akan membuka materi ketiga, ya. Dan di ayat 5 dikatakan dia menunggangi seekor kuda hitam dan membawa sebuah timbangan di tangannya. Dan di ayat selanjutnya, kalau kita baca mengenai anggur, ya, anggur dan minyak, barang siapa yang mempunyai anggur dan minyak, dikatakan di sana bahwa mereka tidak akan dirusakkan atau tidak binasa. Nah, saudara, apa arti dari ayat ini? Yaitu bahwa Yesus akan datang untuk memerintah dalam kerajaannya, datang sebagai anak domba Allah yang telah menang, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, dan kita orang-orang percaya, ya, akan disambut, ya, penyambutan dari Yesus sebagai Raja kepada kita orang-orang yang telah menang, yang telah diselamatkan, ya, sehingga kita ikut memerintah bersama-sama Kristus dalam kerajaan. Ya. Dikatakan ayat 7, dan ketika anak domba itu membuka meterai itu, meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas tempat-tempat di bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar.
dan binatang buas. Nah, apa arti di ayat 8 ini? Di ayat 8 ini berbicara bagaimana Yesus akan berperang menghadapi si jahat dan Yesus akan membawa orang-orang yang percaya terlebih dahulu akan dibangkitkan, akan lebih dahulu dimasukkan ke dalam kerajaannya. Artinya gini, kita tidak masuk ke dalam masa penyiksaan atau masa penderitaan atau antikris. Jadi di sana iblis akan berkuasa di dunia untuk menghancurkan bumi, menghancurkan manusia di bumi, tetapi hanya untuk orang-orang yang tertinggal yang masih ada di bumi. Tetapi kita yang percaya, kita akan lebih dahulu diangkat dan berjumpa dengan Yesus dalam kerajaan. Oleh karena itu, saudara, tetap kita setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kita. Wahyu pasal 19 ayat 21. Wahyu pasal 19 ayat 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua kenyang oleh daging mereka. Kalau kita lihat di sini, di sana, di ayat 17 sampai seterusnya, ini berbicara tentang bagaimana keadaan nabi-nabi palsu, ya, yang selama ini menyesatkan banyak orang, yang selama ini menyesatkan anak-anak Tuhan yang lebih dahulu menerima Injil yang benar, menerima kebenaran yang sejati, namun diselewengkan, namun diubah dengan pola pikirnya sendiri. Dikatakan di sana, dan aku melihat binatang itu
dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ini kalau kita lihat di perikop ini tertuju kepada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, ya mereka akan menderita, disiksa siang dan malam, ya mereka akan menerima upah karena mereka telah menyembah patung yang dibuatnya sebagai berhala atau sesembahan mereka, karena mereka tidak percaya bahwa hanya Yesus Juru Selamat, hanya Yesus Tuhan pencipta langit dan bumi, hanya Yesus Raja segala raja, ya, yang dapat memberikan hidup yang kekal, yang berkelimpahan, yaitu hidup selama-lamanya. Namun dalam Wahyu pasal 19 ayat 17 ini tidak berlaku untuk saya dan saudara. Ini berlaku untuk mereka yang mengalami kesesatan atau menjadi sebagai seorang penyesat di akhir zaman ini. Tapi kita akan dahulu diangkat, lebih dahulu terangkat ke surga. Lanjut, penyesatan di akhir zaman. Apa arti dari kata penyesatan? Penyesatan dari kata sesat, yang artinya tidak melalui jalan yang benar, salah jalan. Makanya ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Keliru, salah kaprah, tidak benar, menyimpang, melenceng dari kebenaran. Ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, dan masih banyak lagi. Penyesatan atau sesat juga dikatakan salah jalan,
Ya, jadi orang yang tersesat pasti salah jalan, keliru, ya, atau salah, dan lain sebagainya. Dan masih banyak selanjutnya. Saudara bisa cari arti kata sesat. Matius 18 ayat 7. Dan ini adalah dasar dalil topik selanjutnya yang saat ini saya bahas. Matius 18 ayat 7. Matius 18 ayat 7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kehilangan diikat pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Maaf, ayat 6 dan ayat 7-nya ini. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakan. Jadi di akhir zaman ini yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, bahwa adanya penyesatan. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata, penyesatan memang harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudara, banyak akhir-akhir ini kita melihat di media sosial, di YouTube, ada banyak berbagai pengajaran-pengajaran yang mungkin tidak kembali dari Alkitab. Atau banyak akhir-akhir ini pada hamba-hamba Tuhan saling adu kekuatan, saling merasa paling benar dengan pengajarannya sendiri, saling tuduh satu sama lain dengan mengatakan yang satu ini sesat, yang satu ini sesat, kamu sesat, kamu sesat, saling berlomba-lomba untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Tetapi kembalilah kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Meskipun firman Tuhan, penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dan bagaimana supaya kita tidak menyesatkan atau tersesat oleh pengajaran-pengajaran yang negatif, yang bukan daripada Tuhan. Tetap merenungkan Alkitab, tetap belajar firman Tuhan. Saya di sini bukan
berarti menghakimi atau menggurui. Saya pun masih belajar. Bahkan mungkin ada beberapa dari saudara yang tidak mengerti, belum mengerti apa yang saya jelaskan pada hari ini. Perlu kembali melihat konteks supaya tidak tersesat dan menyesatkan. Dan saat kita sudah mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus di Matius 18 ini, di sana juga, di sini juga kita mengetahui, memahami, mengerti bahwa semuanya sedang digenapi dan pasti digenapi. Itu berarti bahwa Yesus akan segera datang. Yang lalu bagaimana ketika Yesus datang kembali? Bagaimana keadaan manusia pada saat kedatangan Kristus kedua kali di akhir zaman? Yang pertama, orang yang mati di dalam Dia akan dibangkitkan dan kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dengan awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya dengan Tuhan. Amin. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan, yang meninggal dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dan kita yang masih hidup saat kedatangan Tuhan, pas kedatangan Tuhan, ketika Yesus datang, kita akan menyongsong, menyambut Dia di angkasa. Kedua, masuk ke dalam langit baru dan bumi baru, serta Yerusalem baru. 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13. Saudara bisa baca di rumah ya, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ketika dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman, dibangkitkan oleh Yesus Kristus di akhir zaman. Siapa ini yang dibangkitkan? Tentu orang-orang percaya ya, yang telah menerima roti hidup, yang menerima roti kehidupan, yaitu Kristus. Yohanes 6 ayat 40.
Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi orang yang telah menerima roti hidup, yaitu Kristus sendiri yang tinggal dalam kita, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman dan menyongsong Tuhan di angkasa. 4. Yesus Kristus akan datang kembali dari surga. 1 Tesalonika 4, 16, 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Dan sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi saya ambil di sini ada dua. Yang pertama, bahwa orang percaya yang sudah lebih dahulu meninggal mati di dalam Kristus, dia akan dibangkitkan pada saat Yesus datang kedua kali. Dan kita orang-orang percaya yang masih hidup tepat ketika Yesus datang kedua kali, kita juga akan diangkat bersama-sama dia, menyongsong dia di angkasa. Lalu bagaimana cara saya dan saudara untuk menghadapi akhir zaman dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Pertama, mengetahui bahwa akan tampil pengejek-pengejek. Petrus 3 ayat 3. Kedua, berjaga-jaga karena Tuhan Yesus Kristus datang seperti penculik. Matius 24 ayat 3 ayat 43. 3. Waspada terhadap penyesatan. Lukas 21 ayat 8. Akhir zaman adalah hal yang sangat dinantikan, di mana kerajaan Allah akan dihadirkan di tengah-tengah dunia. Dan akhir zaman adalah akhir dari segala sesuatu di bumi. Tapi akhir zaman bukanlah hal yang sangat menakutkan bagi orang percaya ketika akhir zaman, karena Yesus Kristus akan datang kembali menegakkan kerajaannya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, karena kerajaan Yesus bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari atas, yaitu kerajaan surga, yang di dalamnya terdapat kebenaran Allah dan kemuliaan Allah.
yang luar biasa, sehingga di dalam kerajaan Allah, di mana orang-orang benar akan ikut menyambut dan memerintah bersama-sama Kristus dalam kerajaan yang selamanya. Amin.